Halo sobat ragam cerita TV yang IPK-nya 1/4. You are the real MVP. Kembali lagi dengan saya, Akang Gozali, Akang Santri yang sukanya mengadi-ngadi. Kali ini kita akan merangkum sebuah film terbaru dari series Godzilla, yaitu Godzilla King of the Monsters yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang kisah Hering Agonshi Monarch, yaitu ketika anggotanya harus berhadapan dengan monster berukuran dewa, termasuk Godzilla yang perkasa yang harus berhadapan dengan Mothra, Rodan, dan musuh bebuyutannya yaitu King Ghidorah. Film ini disutradarai oleh Michael Dougherty, dibintangi oleh Vera Farmiga, Kylie Chandler, Bobby Brown, Bradley, dan masih banyak lainnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan cuplikan peristiwa yang terjadi di Francisco pada tahun 2014 lalu, yaitu terjadinya pertempuran dahsyat antara King Godzilla melawan Muto. Di tengah peperangan antara Godzilla dengan Muto, terdapat seorang ayah memanggil-manggil nama anaknya yang menghilang di tengah kekacauan tersebut. Dan seorang emak-emak tengah menggendong anaknya, yang mana itu semua hanyalah memori ingatan Emma akan kejadian peperangan dengan Godzilla dan Muto. Dia meyakini bahwa kini keluarganya tak lagi utuh, dikarenakan dia kehilangan salah satu anak laki-lakinya yang bernama Angelo. Ternyata Angelo terbunuh akibat kejadian di tahun 2014 lalu. Kemudian terlihat seorang anak perempuan yang bernama Maddie. Secara diam-diam, dia mengetik balasan sebuah email dari ayahnya yang sedang merantau. Lalu, mereka berdua melanjutkan aktivitasnya di pagi hari seperti biasa. Kemudian, Emma menunjukkan alat buatannya kepada Maddie yang baru saja selesai dibuatnya. Lalu, di saat mereka tengah bersarapan, tiba-tiba saja rumah mereka berguncang dan muncul sebuah suara mengerikan. Ternyata Emma adalah seorang profesor senior di Monarch, yang mana mereka tengah berada di laboratorium Monarch yang terletak di Cina. Emma di sana ternyata tengah meneliti sesuatu, buah kepompong raksasa yang tak berselang lama. Di dalam kepompong tersebut keluarlah seekor lava raksasa yang mereka namai dengan Mothra. Lalu setelah Mothra selesai bermetamorfosis, mereka memasang sebuah jaring penahan. Namun, beberapa waktu selang kemudian, jaring pengaman tersebut tak kuat menahan kekuatan Mothra. Dikarenakan Mothra merasa terancam, dia pun merusak jaring pengaman dan mencoba untuk keluar. Mothra yang ditambaki oleh salah satu keamanan di sana, akhirnya dia pun marah dan mengeluarkan sebuah jaring dari mulutnya. Di saat semua lari ketakutan, Emma memberanikan diri untuk mendekatinya dan mencoba menggunakan alat yang baru saja ia buat. Lalu, Emma mencoba untuk mengaktifkan alatnya, yang mana dia mengaktifkan alat tersebut di dekat Mothra yang sedang dalam keadaan marah. Maddie yang khawatir akan kondisi ibunya memberanikan diri dan nekat masuk ke dalam lab. Lalu, ketika Mothra mendekatkan kepalanya kepada Emma, tiba-tiba saja Emma menekan sebuah tombol, yang mana hal itu berhasil membuat Mothra menjadi tenang. Semua orang yang melihat hal itu tak percaya apa yang telah dilakukan oleh Emma. Kemudian, ketika Maddie hendak menyentuh kepala Mothra, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan di dalam lab. Kemudian, adegan pun berpindah ke Dr. Serizawa yang sedang mengadakan pertemuan. Ternyata, di dalam pertemuan tersebut, pemerintah berencana untuk membunuh semua monster. Tapi, lain halnya dengan Dr. Serizawa yang berkeyakinan bahwa hal tersebut tidaklah dibenarkan. Dr. Serizawa mengharapkan bahwa umat manusia dapat hidup berdampingan dengan para monster. Namun, tiba-tiba saja salah satu teman Dr. Serizawa menunjukkan sebuah pesan kepadanya, yang entah mengapa langsung membuat mereka keluar dari pertemuan tersebut.
Lalu kita diperlihatkan sosok pria yang tidak lain adalah suami Emma, ayah dari Maddie yang tengah memotret satwa di dalam hutan. Di tengah kesendiriannya, dia didatangi segerombolan orang yang ternyata adalah Dr. Serizawa, teman lamanya. Bukannya untuk mengajak ngopi-ngopi santai di angkringan depan gang, tetapi dia memberi kabar buruk tentang Emma dan Maddie yang tengah ditawan oleh sekelompok teroris. Mark yang mendengar hal itu seketika syok dan yakin bahwa sekelompok orang tersebut mengincar alat yang telah dibuat oleh Emma. Mark menjelaskan bahwa alat tersebut dapat mengeluarkan sebuah gelombang yang mana hal itu bisa digunakan oleh para monster untuk berkomunikasi. Lalu, asisten Dr. Serizawa menunjukkan sebuah data gelombang dari alat milik Emma, yang mana alat tersebut dapat menenangkan para monster, bahkan membangunkannya. Masalahnya, Dr. Serizawa tidak tahu data gelombang yang mana yang akan digunakan Emma selanjutnya. Karena hal itu, Vivien meminta bantuan Mark untuk mengidentifikasi gelombang tersebut untuk melacak Orca yang pasti Emma dan Maddie ada di sana. Namun, ketika Mark melihat data yang ditunjukkan oleh Emma, Mark sangat terkejut karena melihat banyaknya mutan yang telah mereka temukan. Tetapi data tersebut akan terus bertambah dikarenakan kebanyakan mutan sedang berhibernasi. Lantas Mark pun bertanya, kenapa pemerintah tak membunuh mereka? Namun Dr. Serizawa berkeyakinan bahwa ada sesuatu hal baik di balik keberadaan para mutan. Sampailah mereka di sebuah tempat penelitian yang bernama Kastil Bravo. Sebuah tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk memantau seluruh aktivitas para mutan. Di dalam kastil, mereka mengidentifikasi para teroris yang menyandera Emma dan anaknya. Dan ternyata, mereka adalah kelompok yang mengaku sebagai tentara pemulihan alam. Di saat semua orang mengira bahwa Emma dan Maddie tengah berada di dekat Mothra, lain halnya dengan Mark yang berkeyakinan bahwa hal itu hanyalah pancingan saja. Mark yakin bahwa kelompok tersebut mengincar mutan yang lebih besar lagi. Shin pun berpindah ke Emma yang sudah sampai di Antartika. Lalu, terlihat sekelompok teroris yang diketuai oleh Jonah membantai semua pasukan Monarch. Mereka lantas membawa Emma dan Maddie ke hadapan seekor mutan raksasa. Jonah dan pasukannya berniat untuk membangunkan Monster Zero yang tengah terkubur di dalam es, yaitu dengan menggunakan peledak dan alat milik Emma. Kembali ke Kastil Bravo, tiba-tiba saja terjadi sebuah getaran, yang mana hal itu disebabkan oleh Godzilla yang terbangun dan mendekati Kastil Bravo. Karena mengira bahwa Godzilla adalah ancaman, maka kastil itu pun ditutup dan bersiap untuk melawan. Namun, di tengah kegaduhan itu, Mark meminta mereka untuk membuka penutup kastil dan menurunkan senjata. Dikhawatirkan, ketika Godzilla merasa terancam, dia akan menyerang kastil tersebut, yang mana hal itu tidak akan baik untuk keselamatan mereka. Stand down. Weapons, do not engage. Karena hal itu berhasil membuat Godzilla menjauh dan menghindari mereka. Mark pun meminta Vivi untuk melacak keberadaan Godzilla. Sepertinya dia mengarah ke Antartika, yang mana di sana ada Monster Zero yang akan dibangunkan oleh Emma. Karena hal itu, semua orang yang ada di dalam Kastil Bravo terlihat pucat. Lantas mengetahui hal itu, mereka semua bergegas menuju ke Antartika. Sesampainya di sana, pasukan Dr. Serizawa segera masuk ke dalam lab. Dan secara tiba-tiba, mereka mendapatkan sambutan dari pasukan Jonah dengan beberapa tembakan. Mengetahui anak dan istrinya di dalam keadaan bahaya, Mark pun memberanikan diri untuk ikut masuk ke dalam lab. Dan akhirnya,
Mark dapat berjumpa kembali dengan Emma dan anaknya. Lalu, saat Mark membujuk Maddie untuk kembali, entah mengapa Maddie lebih memilih untuk ikut bersama ibunya. Namun anehnya, bukannya menghindar dari para teroris, Emma memilih berkhianat dan menekan tombol peledak, yang mana hal itu menghancurkan es yang mengurung Monster Zero. Setelahnya, Emma bersama Jonah pergi meninggalkan Mark dan para pasukannya. Alhasil karena perbuatannya, Emma membangkitkan seekor monster berkepala 3 yang sangat mengerikan. You gotta be fucking kidding. Saat monster tersebut bangkit, semua orang yang ada di sana berhamburan. Dan ternyata monster yang telah Emma bangunkan bernama King Ghidorah, yaitu sang rival utama King Godzilla. Dan dari atas helikopter, Emma mengeluarkan alatnya yang mana dapat mengontrol monster tersebut. Oh, shit. Karena Emma berpikiran hal itu dapat membahayakan mereka semua, maka Emma pun mematikan alat tersebut dan seketika membuat King Ghidorah menjauh. Dan di saat rombongan Mark tersudutkan, tiba-tiba saja terlihat cahaya biru yang timbul dari dalam tanah. Dan ternyata sang The Real MVP, The King of Godzilla. Maka terjadilah pertempuran di antara mereka.